Nah, di postingan dia tersebut, dia membagikan beberapa screenshot yang memperlihatkan percakapan yang ada di dalam sebuah website yang berisikan orang-orang dari Korea Selatan. Dan mereka ini merupakan pekerja di Indonesia. Di dalam website yang bernama Indosarang tersebut, mereka saling berkomunikasi dengan tulisan Hangul atau tulisan yang digunakan oleh orang Korea. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari lalu nih geng, ramai sebuah pemberitaan tentang sebuah situs milik orang Korea Selatan yang bekerja di Indonesia. Jadi kasus ini tersebar di X mengenai rasisme yang dilakukan oleh orang-orang Korea Selatan terhadap orang Indonesia. Di situs yang bernama Indosarang ini, mereka itu saling terhubung. Jadi ibaratnya tuh mereka dari Korea Selatan merantau ke Indonesia, saling terhubung satu sama lain, bisa saling bertemu, dan sesama anak rantau akhirnya bisa saling terkoneksi. Tujuan dari situs tersebut bisa dikatakan sangat positif gitu ya. Tetapi sayangnya ada banyak oknum para pekerja dari Korea Selatan ini yang datang ke Indonesia justru memanfaatkan situs tersebut untuk hal-hal yang negatif, yaitu melakukan tindakan rasisme terhadap orang Indonesia sendiri. Nah, di dalam situs tersebut mereka menjelek-jelekan Indonesia, terus juga kalimat-kalimatnya itu merujuk kepada penghinaan gitu. Padahal mereka ke Indonesia nyari makan, nyari uang gitu ya, diterima dengan baik. Bahkan banyak orang-orang Indonesia yang menggemari orang Korea Selatan gitu. Dan Indonesia sendiri kan dikenal dengan negara dengan masyarakat yang cukup ramah, ya ramah terhadap turis gitu ya. Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri, sesama warga Indonesia ya ada juga yang ramahnya. Tapi jangan sampai lo ngelakuin hal-hal yang kayak maling atau ngejambret. Nah itu nggak ada ramah-ramahnya tuh, mati lo dibikin sama orang Indonesia. Oke, nah jadi geng, sebagai sesama masyarakat Asia gitu ya, Korea Selatan itu orang Asia, Indonesia juga orang Asia. Tetapi entah kenapa sebagian besar oknum pekerja dari Korea Selatan ini seolah-olah melihat masyarakat Indonesia ini benar-benar berkasta rendah, jelek, dan juga hancur banget lah di mata mereka. Dan tindakan rasisme yang dilakukan oleh orang Korea Selatan terhadap Indonesia ini memang nggak terjadi 1-2 kali. Sebelumnya tepat pada Olimpiade Tokyo di mana stasiun TV Korea berkomentar rasis terhadap Indonesia. Terus juga pernah ada sebuah drakor atau drama Korea yang menggambarkan kualitas permainan pemain bulu tangkis Indonesia dengan gambaran yang sangat buruk. Nah, jadi tindakan seperti ini ternyata sudah beberapa kali terjadi dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap Indonesia. Oke, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu situs Indosarang. Jadi geng, isu ini bisa terangkat ke publik ketika ada seorang pengguna TikTok dengan username 5.7ftal. Ini agak susah sih ngebacanya ya. Mungkin kalian lebih paham cara membaca tulisan kayak gini. Jadi yang jelas namanya kayak gini. Langsung gue tampilin. Nah, di postingan dia tersebut, dia membagikan beberapa screenshot yang memperlihatkan percakapan yang ada di dalam sebuah website yang berisikan orang-orang dari Korea Selatan. Dan mereka ini merupakan pekerja di Indonesia. Di dalam website yang bernama Indosarang tersebut, mereka saling berkomunikasi dengan tulisan Hangul atau tulisan yang digunakan oleh orang Korea. Nah, tetapi si akun yang bernama 5.7ftal tadi mentranslate ke dalam bahasa Indonesia setiap perkataan-perkataan tersebut, sehingga kita bisa mengerti apa yang ditulis atau apa yang dibicarakan oleh masyarakat Korea itu. Lalu ada sebuah screenshot yang memperlihatkan yang kemungkinan ini seperti sebuah forum diskusi gitu ya geng. Jadi di sana tuh ada sebuah tulisan yang artinya kayak gini: alasan Indonesia menyebalkan. Nah, jadi orang Korea Selatan tersebut mengganti nama Indonesia menjadi Indonesia. Jujur gue nggak tahu nih
maknanya apakah maksudnya ini tai atau ada bahasa lain tuh intai kalau dalam bahasa mereka. Lalu kemudian ada lagi tulisan di bawahnya yang kalau diartikan tuh kecuali tenaga kerja monyet pribumi yang murah dan tidak beradab, semuanya menyebalkan, pakai tanda tanya. Nah, jadi ini parah banget sampai-sampai bawa-bawa fisik orang Indonesia dan mereka menganggap orang Indonesia itu berfisik seperti monyet. Yang mana padahal ya kalau kita pikir-pikir ya, nggak semuanya juga orang Korea itu good looking atau punya fisik yang bagus. Ya mungkin secara warna kulit mereka punya kulit cerah alias putih, ya kita sawo matang dan juga hitam dan juga coklat. Tapi kayaknya kalau misalkan ngomong soal rasisme, orang-orang berkulit sawo matang sama orang yang kulit putih banget gitu di mata internasional kayaknya kurang eksotis gitu kan, kurang menarik. Jadi bisa dikatakan ya lo mau ganteng, mau cantik, good looking atau apa, itu semua tergantung selera alias relatif ya, tergantung siapa yang melihat gitu kan. Jadi nggak bisa kita pukul rata kayak wah lo hitam kayak monyet, ya nggak juga. Lo lihat Chris Brown, lo lihat Will Smith, emang dengan kulit hitamnya, dengan dia keturunan Afrika gitu, emang nggak ada yang suka sama dia ya, banyak gitu kan. Nah terus geng, seperti yang kita tahu juga di Korea Selatan sendiri yang namanya operasi plastik kan dilumrahkan, malah kadang menjadi kado ulang tahun bagi anak-anak di sana gitu. Nah makanya bisa dikatakan kalau yang dihina adalah fisik, ya kita tidak dapat membenarkan hal itu juga, karena ya masing-masing orang punya selera, masing-masing orang punya sudut pandang tersendiri untuk kualitas fisik. Lalu geng, ada lagi nih tulisan yang artinya kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara dan punya obses. Kayak gini case by case sih tapi gitu ya. Nih tulisannya jelas di sana. Nah, terus ada lagi yang bawa-bawa agama juga nih geng dengan menuliskan orang Islam kayak itu mau gimana lagi. Nah, kemudian ada lagi paling berbanding terbalik sama kultur Korea. Terus ada lagi namanya Islam, dia bilang bodoh. Terus ada lagi kalau cantik-cantik kayak cewek Timur Tengah masih bisa ngerti. Nah, lalu ada lagi tulisannya, di sini ada kali setruk orang tolol yang ngeliat kera hitam dan masuk ke agamanya. Nah terus selanjutnya katanya nggak ada cewek hijab yang perawan dan kemauannya banyak. Bener kan? Cowok-cowok Korea idiot. Nah lalu kemudian ada lagi tulisan lainnya yang artinya tuh kayak gini. Cewek Indonesia, cewek-cewek bangsat, buat paspor sesusah itu kah? Dilanjut lagi dengan kalimat-kalimat merendahkan lainnya, yaitu cewek bangsat, cewek Indonesia bangsat ini katanya mau pergi buat paspor, tapi tiba-tiba dia bilang harus ke Malaysia dulu biar bisa dibuatin paspor. Bangsat. Terus ada lagi anjing bangsat, padahal cuma paspor bukan visa. Habis nikah aku mau tinggal. Nah dari tulisan-tulisan itu kita bisa lihat ya geng, cara mereka menilai orang Indonesia penuh dengan kata-kata kebencian dan bahkan julukan-julukan yang tidak semestinya. Nah lalu geng, ketika situs ini mulai viral dan mulai diketahui oleh orang-orang Indonesia, sepertinya orang-orang di dalam forum ini mulai menyadari karena ada sebuah tulisan yang dibuat oleh orang-orang Korea Selatan di sana, seperti ingin mengingatkan teman-teman mereka yang lain untuk tidak lagi menuliskan kalimat tidak senonoh terhadap orang Indonesia. Jadi kalimatnya itu kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Kakak-kakak tolong jangan ngomong tentang cewek Indonesia wanita monyet, bau lagi. Tolong benerin kata-katanya. Cewek-cewek di sini lagi memantau website ini. Sekarang orang-orang di MIF dan TikTok nanya, tahu Indosara nggak? Please, fuck katanya. Aku takut orang Indonesia datang sambil ngemis makanan, nanya kenapa kayak gitu, dan lagi jalan kena teror. Nah jadi sekedar informasi geng, jadi MIF itu adalah sebuah komunitas di mana kita itu bisa menemukan banyak orang Korea di sana yang mana mereka ingin mendapatkan banyak teman dan juga sekedar belajar bahasa asing. Nah, jadi mereka mengetahui kalau orang Indonesia udah tahu soal Indosarang dari MIF tersebut. Lalu kemudian tulisan itu direspon oleh orang Korea yang lain dengan menuliskan kata-kata dengan artian kayak gini. Terus mau diapain, idiot? Gak di sini juga dari dulu monyet-monyet itu bahasannya selalu tentang Korea. Gak ada kerjaan, duduk aja nonton TikTok katanya. Nah akhirnya kepanikan mereka tersebut juga tersebar nih geng. Dan mulai dari situ hal ini jadi viral dan postingan tersebut mulai menimbulkan banyak reaksi dari netizen Indonesia. Nah seperti salah satunya ada netizen Indonesia yang berkomentar kayak gini. Orang-orang Korea tuh memang serasis itu sama yang bukan kulit putih atau Asia Timur. Dan bakal lebih rasis lagi kalau lu adalah orang Asia Tenggara, Asia Selatan dan bagian Asia lain selain Asia Timur. Nah jadi perkara warna kulit. Terus bahkan ada yang membagikan pengalamannya ya
geng, ketika dia bekerja dengan orang Korea Selatan, di mana kombinasi dari pekerjanya itu didominasi oleh orang-orang Korea Selatan sebanyak 95% dan 5%-nya adalah orang Indonesia. Jadi bisa dikatakan di perusahaan itu orang Indonesia itu minoritas. Dan dia mengakui dia mengalami rasisme yang sangat amat luar biasa ketika dia bekerja di sana. Dan menurut dia nih, orang-orang Korea Selatan yang ada di perusahaan itu selalu menganggap orang-orang Indonesia ini kayak kasta rendah dan kayak budak gitu. Setiap hari selalu dimarah-marahin. Dan dia bekerja selama 2 tahun di perusahaan itu, dan selama dia bekerja itu dia mengalami stres yang amat parah. Nah, sehingga ketika situs Indosarang ini viral, dia nggak merasa aneh lagi dengan kondisi tersebut karena udah ngalamin sendiri. Nah, terus geng, ada juga yang mengatakan orang-orang Korea Selatan ini agak sedikit aneh memang. Ketika mereka berada di US atau Amerika Serikat, mereka itu yang paling getol atau yang paling kenceng menyuarakan Stop Asian Hate atau berhentilah membenci orang Asia. Ya karena mereka tahu di Amerika orang Asia itu dirasisin. Ya nggak cuma di Amerika sih, yang jelas di Eropa, Australia, yang mana didominasi oleh orang-orang kulit putih, pasti bakal membenci Asia. Nggak peduli dari Asia mana, baik dari Jepang, Cina, Korea, orang Indonesia, India, semuanya mengalami rasisme di sana. Dan orang Korea sendiri juga mendapatkan rasisme yang amat sangat berat di Amerika. Salah satu contohnya nih ya, seperti yang dialami oleh boyband Stray Kids yang mengalami rasisme ketika menghadiri acara Met Gala. Nah, jadi bisa dikatakan orang Korea Selatan sendiri itu mengalami rasisme yang berat di luar negeri sana, tapi kok bisa-bisanya mereka kepada orang Indonesia yang masih sama-sama Asia, mereka justru bersikap rasis juga. Ya berarti kan apa yang mereka alami di luar negeri sana itu adalah karma atas perbuatan mereka sendiri gitu kan. Ya walaupun kita nggak bisa pukul rata semua orang Korea Selatan, karena jujur aja gue sendiri punya teman orang Korea Selatan, terus juga pernah bekerja di perusahaan Korea Selatan, dan mereka orangnya baik-baik. Nah jujur gue sendiri belum pernah mengalami rasisme kayak gini. Mungkin kalau misalkan rasisme ini terjadi sama gue, ya gue nggak bisa terima juga, yang ada berantem gitu kan. Nah tapi alhamdulillahnya sejauh ini belum pernah. Jadi geng, di saat akun 5.7 Ftol ini memviralkan perihal ini dan di X sangat ramai ketika masyarakat Indonesia mulai tahu dengan kerasisan dari orang-orang Korea Selatan ini, maka timbullah himbauan kepada orang-orang Indonesia untuk tidak terlalu terobsesi dengan idol-idol yang berasal dari Korea Selatan. Dan juga ditambah jangan terlalu terobsesi dengan orang-orang asing. Dan untuk Indonesia sendiri memang sudah menjadi pasar bagi industri Korea, terutama entertainment mereka. Karena penggemar entertainment Korea di Indonesia itu sangat banyak geng, terutama K-popnya dan juga K-dramanya. Dan bahkan seperti yang kita tahu, banyak orang Indonesia yang berlebihan dalam memuja idol-idolnya. Dan ternyata hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi orang-orang Korea yang justru menganggap orang Indonesia ini terlalu memuja mereka, dan mereka nggak ada takut-takutnya dalam merendahkan orang Indonesia. Sebenarnya pemikiran mereka cukup aneh gitu ya. Udah tahu mereka itu disanjung-sanjung di negara kita, bukannya dibaikin malah semakin dihina-hina. Nah ini aneh banget. Dan terkadang sifat over proud dari orang-orang negara kita itu juga dimanfaatkan oleh mereka. Misalkan salah satu contohnya nih, ada orang Korea yang datang ke Indonesia lalu ngevlog, terus mereka nyicipin masakan Indonesia. Nah biasanya mereka bakal puji-puji banget tuh, kayak wah masakan Indonesia gila banget rasanya, enak gitu kan. Nah dengan begitu banyak orang Indonesia yang bakal beramai-ramai mengomentari konten atau video tersebut. Dan hal itu ternyata memang sudah menjadi incaran mereka untuk menargetkan traffic dari negara kita, karena mereka tahu netizen negara kita ini besar. Terus ada lagi nih geng, akun X yang memberikan respon mengenai isu rasisme di website Indosarang. Nama akun itu adalah @kanasevsev17. Dia ngasih tahu juga nih, ternyata di website Indosarang itu nggak cuma soal rasisme, tetapi ada juga beberapa cowok-cowok Korea Selatan yang membagikan pengalaman mereka ketika melakukan hubungan badan dengan cewek-cewek Indonesia. Yang lebih mengagetkannya lagi adalah di website tersebut bahkan ada orang Indonesia sendiri yang ikut menjatuhkan sesama orang Indonesia lain dan malah mensupport orang-orang Korea Selatan ini. Orang-orang Indonesia yang dekat dengan orang-orang Korea Selatan ini sering sekali membangga-banggakan hubungan mereka, padahal di sisi lain tidak semua orang Korea Selatan tersebut tidak serius menjalani hubungan dengan wanita Indonesia. Menurut si akun Kana tadi, dia mengatakan bahwa alasan mengapa di website Indosarang banyak orang Korea yang bawa-bawa agama itu karena orang-orang Indonesia yang sedang dekat dengan orang Korea ini, ketika mereka baru dekat aja tuh udah langsung minta si pasangannya ini yang dari Korea pindah agama alias jadi mu'alaf. Dia juga mengatakan kalau orang Indonesia itu mirip seperti Korean Hunter alias pengincar laki-laki Korea. Nah bahkan banyak yang rela menjadi wanita penghibur, atau salah satunya adalah LC
gitu ya, di daerah-daerah tertentu yang banyak orang Koreanya, dan mereka itu sering mendatangi restoran-restoran Korea untuk bisa mendapatkan atau dekat dengan orang Korea, lalu melakukan hubungan badan dengan orang-orang Korea tersebut. Nah, orang-orang Indonesia yang menjadi Korean Hunter ini bahkan tidak segan-segan mengirimkan foto tidak senonoh mereka kepada cowok Korea yang mereka incar. Dan kejadian ini yang lebih mirisnya lagi adalah dilakukan oleh beberapa wanita yang sebenarnya udah punya keluarga, bahkan punya anak. Atau sebaliknya, laki-laki Korea yang dia incar itu sebenarnya juga sudah berkeluarga. Nah, jadi sering sekali nih terjadi pertikaian karena wanita Indonesia itu dianggap sebagai pelakor gitu, perebut laki orang oleh si istri orang Korea tersebut. Dan dari beberapa kasus, tidak jarang juga perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi Korean Hunter itu mengalami penyakit kelamin. Terus ada juga beberapa kasus wanita Indonesia yang akhirnya mengandung karena berhubungan dengan orang Korea lalu di ghosting alias ditinggalkan. Nah, jadi wanita-wanita Indonesia ini hanya dijadikan sebagai teman tidur ketika si laki-laki Korea tersebut sedang berada di Indonesia. Lalu akun ini juga menjelaskan nih, seperti misalkan adanya konten TikTok tentang orang Indonesia yang punya pasangan orang Korea gitu ya. Nah, menurut akun tersebut, sebenarnya antara orang Indonesia dengan orang Korea itu tidak menjalin hubungan apa-apa. Mereka cuma berhubungan settingan dan mengaku-ngaku kalau mereka berpacaran, padahal sebenarnya ada tujuan lain. Hal seperti ini memang sudah menjadi rahasia umum bagi para pengguna komunitas MILF karena pernah ada kasus di mana ada orang Korea yang menghamili perempuan tetapi sampai sekarang tidak mau bertanggung jawab. Nah, terus ada juga nih orang Korea yang di Indonesia ternyata memiliki belasan pacar. Jadi banyak banget pacarnya, tetapi anehnya pacar-pacarnya tersebut yang merupakan orang Indonesia itu tetap memperebutkan dia hanya karena dia orang Korea. Yang padahal sebenarnya wanita-wanita Indonesia ini tidak mengetahui dengan persis identitas pasti dari si laki-laki ini, karena si laki-laki tersebut sering sekali menggonta-ganti identitas aslinya dari satu perempuan ke perempuan lain. Nah, terus menurut akun Kana tadi juga, orang Indonesia memang sering dijadikan sasaran empuk bagi orang asing yang suka cari followers. Seperti yang gue katakan tadi, ya karena di Indonesia itu ada istilah overproud, yang mana hal ini bisa menaikkan engagement dari sosial media orang asing itu. Nah, kalau ada yang live mixed couple dari orang Indonesia dan orang Korea, dan banyak muncul orang-orang Korea Selatan yang tinggal di Indonesia lalu berkomentar dengan mengatakan kalau itu adalah Korean Hunter. Nah, namun si akun Kana ini juga menegaskan kalau nggak semua orang Korea itu jahat gitu ya. Ada banyak juga yang baik serta sopan. Nah, dia juga mengatakan pada awalnya website Indosarang ini dibuat untuk sesuatu yang positif, dan di sana tuh menjadi pusat orang-orang Korea Selatan belajar, terus juga banyak lowongan kerja, info visa, dan intinya ya semuanya itu bisa membantu orang-orang Korea yang merantau ke sini. Dan website tersebut sangat privacy, yang mana saking privasinya website Indosarang ini tidak memperbolehkan penggunanya menyebarkan identitas pribadi apapun karena akan di take down. Nah, tapi anehnya entah kenapa perkataan-perkataan yang kasar, menghina, menjurus kepada merendahkan negara lain itu tidak di take down gitu ya. Nah, tapi di mata orang Korea memang selama ini masyarakat Asia Tenggara itu dipandang rendah oleh mereka hanya karena pendapatan ekonomi yang lebih rendah dari negara mereka, kualitas hidup yang tidak sebaik mereka, dan juga kualitas pendidikan di Asia Tenggara yang berada di bawah mereka, sehingga mereka merasa lebih tinggi dibandingkan masyarakat Asia Tenggara. Dan ternyata nih geng ya, kasus yang dibuat oleh orang-orang Korea Selatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia aja. Di Filipina ternyata banyak juga. Jadi Filipina adalah salah satu negara Asia Tenggara lain yang masyarakatnya juga banyak menjadi korban dari orang-orang Korea Selatan. Bahkan mereka sampai bikin komunitas, yaitu komunitas korban orang-orang Korea Selatan. Dan di dalam komunitas itu banyak wanita-wanita Filipina yang sampai hamil namun pasangannya tidak bertanggung jawab. Nah, lalu geng, singkat ceritanya nih, setelah website Indosarang ini viral, barulah muncul klarifikasi dari si pemilik situs Indosarang. Kalian bisa lihat sendiri ya geng, dari tulisan klarifikasinya yang mana dia mengatakan kalau dia tidak menyadari ada beberapa tulisan yang tidak baik sudah diterjemahkan dan tersebar di luar situs Indosarang. Dan si pemilik situs ini meminta maaf kepada orang-orang Indonesia yang merasa tersinggung atau terluka karena hal tersebut. Nah, ini menimbulkan pertanyaan juga bagi kita ya geng, apakah selama ini si pemilik situs itu nggak ngontrol atau nggak lihat gitu ya kalau sudah
sudah banyak anggota dari situs itu yang melakukan tindakan-tindakan mengarah ke rasisme, atau justru dia merasa aman karena orang-orang Korea menggunakan huruf yang berbeda dengan yang kita gunakan. Jadi seolah-olah tuh orang Indonesia nggak bakal pernah tahu dan nggak bakal pernah ngerti dengan apa yang mereka bicarakan gitu kan. Nah jadi kalau misalkan begitu, artinya mereka mengetahui tapi diam aja, membiarkan hal tersebut terjadi, dan ini sangat disayangkan. Dan sampai detik ini tidak ada tindakan yang serius tentang hal ini. Ya semoga lah ya kedepannya tidak terulang lagi hal yang sama. Seperti yang kita tahu ya, orang Indonesia untuk hal-hal seperti ini mungkin akan lebih gampang memaafkan. Tetapi kalau terjadinya sampai 2-3 kali, kayaknya bakal rame sih. Oke, sekarang kita bakal bahas kejadian yang sempat gue sebutkan sebelumnya, yaitu mengenai sikap rasis yang terjadi ketika Olimpiade Tokyo. Jadi geng, di saat Olimpiade Tokyo, itu banyak stasiun TV dari berbagai negara menayangkan agenda olahraga tersebut, termasuk dengan salah satunya adalah TV Korea Selatan yang bernama MBC. Nah, di saat itu, MBC menyiarkan acara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 tepat di tanggal 23 Juli tahun 2021, tepatnya di jam 8 malam waktu setempat. Nah, di saat itu, stasiun TV MBC ini memberikan beberapa foto dan keterangan untuk bisa membantu para penonton agar lebih mudah mengenali setiap negara. Nah, namun sayangnya hal ini menyebabkan sebuah kontroversi geng, yang mana ketika perwakilan Indonesia memasuki area parade, MBC justru mendeskripsikan negara Indonesia dengan sebutan yang jelek-jelek, yang mana di saat itu dia memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang memiliki GDP yang rendah, dan MBC juga menunjukkan foto peta Indonesia, tetapi titiknya bukanlah tepat di negara Indonesia, melainkan titiknya itu berada di Malaysia. Dan saat itu tulisan yang ditampilkan oleh MBC menunjukkan kalau Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk terpadat keempat di dunia, memiliki GDP rendah, vaksin rendah, dan 6% penduduknya terinfeksi COVID-19 katanya. Nah, tapi selain Indonesia memang ada satu negara yang juga diolok-olok oleh stasiun TV ini, yaitu salah satunya Cina. Yang mana ketika atlet Cina yang masuk, mereka menunjukkan Wuhan, yang mana daerah Wuhan ini memang disalahkan sebagai tempat berasalnya COVID-19. Yang lebih menyakitkannya lagi adalah ketika atlet Palestina masuk, MBC ini memperlihatkan foto tembok perbatasan Israel-Palestina. Lalu ketika memperkenalkan Ukraina juga sama, MBC memberikan foto kecelakaan yang terjadi di Chernobyl, yang dikenal sebagai salah satu kecelakaan terburuk di dunia. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, tim kreatif dari stasiun televisi ini agak aneh gitu. Karena ya kalian bisa lihat sendiri ya, memperkenalkan atau memberikan kisi-kisi kepada penontonnya tentang sebuah negara malah dengan hal-hal yang negatif. Ya ada yang positif kayak Jepang, ya sushi, orang langsung tahu ini Jepang. Terus pizza ya identik dengan Italia. Tapi kenapa negara lain justru dikisi-kisikan dengan musibah gitu kan, kayak Chernobyl, di Wuhan ada COVID, dan juga negara kita dianggap memiliki GDP yang rendah gitu. Nah, di sana terlihatlah bahwa mereka punya watak yang rasis. Nah, akhirnya kejadian tersebut mendapatkan banyak kecaman dari netizen dunia termasuk Indonesia. Nah, namun seperti yang gue katakan sebelumnya, tidak semua orang Korea Selatan itu jahat dan memiliki watak yang negatif. Jadi, dari warga negara Korea sendiri juga ikut memprotes. Ada beberapa netizen negara Korea yang memprotes hal tersebut dan membuat sebuah petisi untuk menuntut para eksekutif MBC kepada pemerintah Korea Selatan. Dan banyak orang Korea Selatan di saat itu heran dan geram karena melihat tayangan MBC yang menurut mereka sangat sensitif. Dan setelah mendapatkan kecaman, pihak dari MBC akhirnya menyiarkan permintaan maaf mereka karena sudah menayangkan foto dan menggunakan kalimat yang tidak pantas untuk beberapa negara di dalam Olimpiade Tokyo. Nah, itu baru satu kejadian, ya kan? Kita selanjutnya ke kejadian yang lain. Kali ini tindakan rasisme itu terjadi di dalam sebuah K-drama atau drakor gitu ya. Judulnya itu Rocket Boys. Nah, di dalam adegan K-drama yang satu ini, itu ada penggambaran yang sangat buruk mengenai bulu tangkis Indonesia. Yang padahal, seperti kita tahu ya, tingkat kualitas olahraga bulu tangkis di Indonesia itu diakui dunia. Tapi di Korea Selatan justru dijelek-jelekin. Ada di dalam episode 5 dari drakor Rocket Boys ini yang memperlihatkan kalau Indonesia memiliki fasilitas yang buruk terhadap para atletnya, yang kemudian menggambarkan bagaimana pendukung dari atlet Indonesia yang tidak memiliki etika ketika para atlet dari negara lain kalah di dalam
dalam pertandingan melawan atlet dari Indonesia saat pertandingan tersebut dilakukan di Indonesia sendiri. Dan adegannya tersebut digambarkan seolah-olah pertandingan sedang diadakan secara internasional di Jakarta. Di dalam adegan tersebut memperlihatkan bagaimana pelatih bulu tangkis dari Korea Selatan merasa kesal dan mengatakan kalau Indonesia memperlakukan mereka dengan sangat buruk dan fasilitas yang Indonesia berikan berupa kamar juga sangat buruk katanya. Dan di saat yang sama itu ada sebuah dialog yang mengatakan kalau orang Indonesia berlatih di stadion sementara mereka dipaksa untuk latihan di salah satu tempat latihan yang tidak memiliki AC. Nah ini agak aneh ya geng. Tadi sebelumnya katanya ya fasilitas kita kurang ya kan. Namun di dalam adegannya mereka mengatakan kalau kita bisa latihan di stadion sementara mereka di tempat yang tidak ber-AC. Yang benar yang mana gitu? Apakah benar fasilitas olahraga di Indonesia sejelek itu? Ya gue rasa enggak juga sih. Lalu, di dalam drakor tersebut, adegan-adegan yang menyinggung ini akhirnya dilihat oleh para penonton dari Indonesia karena banyak orang Indonesia yang suka nonton drakor. Dan drama Rocket Boys ini langsung dikecam oleh netizen dengan meminta pihak SBS selaku pihak yang memproduksi drakor ini dan channel yang menayangkan drama tersebut untuk meminta maaf atas dialog yang ada di dalam Rocket Boys. Dan gak cuma itu, netizen Indonesia juga memberikan rating yang buruk terhadap drama tersebut di IMDb, dimana ketika gue cek ratingnya itu ya, cuma ada 4,7/10. Dan judul dari drama tersebut sempat diganti menjadi Rocket Resist sebelum akhirnya diubah kembali oleh pihak IMDb. Atas kejadian ini, akhirnya pihak SBS pun juga menanggapi dan menuliskan permintaan maaf mereka di akun Instagramnya yaitu @sbfnoinsta. Mereka di sana bahkan menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam tulisan tersebut, mereka tidak bermaksud untuk merendahkan negara, pemain ataupun penonton tertentu sehingga mereka meminta maaf mengenai adanya adegan tersebut. Nah dari sini kita bisa melihat ya geng bagaimana rasisnya orang Korea Selatan. Dan bahkan ini nggak cuma terjadi kepada orang Indonesia. Salah satu contoh lain yang bisa kita lihat adalah orang-orang asing yang ada di Korea Selatan itu akan sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan geng, walaupun mereka sudah memiliki kualifikasi yang sama dengan warga lokal. Nah beberapa perusahaan secara jelas mengumumkan kalau mereka hanya menerima pelamar kerja dari negara-negara tertentu. Dan bahkan nggak cuma itu, orang asing nggak cuma sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mereka akan sulit mendapatkan tempat tinggal di Korea Selatan karena banyaknya pemilik properti yang menolak untuk menyewakan unit mereka kepada orang asing. Dan hal ini disebabkan karena Korea Selatan itu hanya memiliki satu suku bangsa. Jadinya ya di mana-mana orangnya itu-itu aja. Tidak seperti kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan terdiri dari banyak suku. Ada suku Batak, ada suku Ambon, ada suku Aceh, Kalimantan dan lain-lain. Nah kalau di Korea Selatan nggak ada yang kayak gitu. Mereka sama semua. Jadi yang mereka asingkan hanyalah orang luar dari negara mereka. Nah hal seperti itu disebut dengan homogen. Dan hal inilah yang membuat nasionalisme yang mereka anut sangat mengakar kuat bagi orang-orang Korea Selatan. Dan nasionalisme ini semakin menguat selama masa penjajahan Jepang pada awal abad ke-20. Dan faktor lainnya nih ya yang menyebabkan orang Korea Selatan ini sangat rasis gitu ya, yaitu berawal ketika terjadinya krisis moneter di Korea Selatan pada tahun 1997. Yang mana pada saat itu sebenarnya nggak cuma Korea Selatan aja yang mengalami krisis moneter. Kita di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Nah namun Korea Selatan ini agak berbeda dengan negara yang lain geng, yang mana mereka kan memang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga ketika terjadinya krisis moneter mereka ini bersikap seolah-olah mereka masih memiliki cadangan devisa untuk menghadapi krisis tersebut. Nah namun setelah diselidiki lebih lanjut oleh IMF, ternyata Korea Selatan di saat itu sudah tidak lagi memiliki cadangan devisa seperti yang mereka katakan. Dan pada akhirnya Korea menyatakan default atas utangnya kepada bank-bank Jepang dan negara barat dan kemudian meminta bantuan kepada IMF. Nah lalu geng, isu tentang rasisme di Korea Selatan ini sampai diakui oleh para pengamat dan juga PBB sebagai masalah sosial yang serius di Korea Selatan. Yang mana itu artinya berarti memang orang-orang Korea Selatan ini dikenal rasis. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menanggulangi hal ini? Nah jadi pemerintah Korea Selatan sudah membuat sebuah hukum anti diskriminasi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai rasisme. Dan undang-undang tersebut disebut dengan Undang-Undang Pemerataan Peluang Perlindungan dan Diskriminasi atau Act on the Prohibition of Discrimination and Promotion of Equality yang berlaku pada tahun 2016. Dan
undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan, perlindungan, serta diskriminasi dari berbagai sektor mulai dari agama, gender, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan undang-undang ini juga melindungi agar tidak terjadinya diskriminasi di tempat kerja atau di tempat pendidikan, layanan publik, dan lain-lain. Nah, namun walaupun undang-undang itu sudah diberlakukan nih oleh pemerintah mereka, ya watak orangnya tetap sama aja. Karena memang kurangnya kesadaran dari individu-individu yang ada di sana sehingga rasisme tetap terjadi. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini tentang rasisme yang dilakukan oleh orang Korea Selatan. Dan dari awal kita udah ngebahas terjadinya rasisme di Indonesia oleh orang Korea Selatan itu sangat besar. Ya, tidak terlepas dari bagaimana sikap orang Indonesia sendiri yang terlalu memuja-muja atau menyanjung orang-orang Korea Selatan yang ada di Indonesia. Ya, gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.